sini di dunia kita, Our World, My Story. Sekarang saya masih di apartemen dan saya tuh sebenarnya abis googling ya karena nyari coffee shop apa lagi yang bisa dicoba hari ini. Nah, selain saya suka nyoba-nyoba makanan, saya tuh suka banget juga cobain coffee shop baru. Apalagi di New York ini tuh kedai kopinya tuh ada banyak banget. Nah, pas banget nih, tadi saya ketemu ada kedai kopi yang punya orang Indonesia. Penasaran kan? Yaudah, let's go! Jadi tadi kita naik kereta L dan turun di Bedford Avenue Station. Terus saya sebenarnya tuh suka banget eksplor daerah ini karena ramenya itu nggak bikin pusing guys. Terus masih enak buat jalan. Dan lihat nih, masih ada salju nempel karena beberapa hari ini tuh lagi dingin banget dan suka turun salju tipis-tipis. Toko-toko di sini tuh juga lengkap dan beragam banget guys. Cuman yang saya suka di sini itu rata-rata locally owned, jadi punya warga-warga sekitar sini. Tapi hari ini gila banget, ini anginnya kenceng banget. Tuh lihat, ini sign-nya aja sampai jatuh. Tapi untuk minum kopi masih semangat banget nih. Oke, let's go. Jadi kita jalan lurus terus sepanjang Bedford Avenue sampai kita ketemu cafe namanya La Tempe. Tapi sambil jalan, ketemu lagi nih guys, ini Joe's Pizza yang kita cobain minggu lalu yang difitur dalam film Spider-Man. Tapi di sebelahnya tulisannya ada mall nih guys, nggak kayak mall sih bentuknya, tapi di sekelilingnya tuh ada banyak toko-toko juga. Coba lihat yuk. Jadi kita masuk dan pas masuk tuh udah langsung kelihatan banyak toko gitu guys. Nah nih di kanan ada yang jual aksesoris, terus banyak yang jual cincin juga. Tuh itu lucu-lucu banget ya, dan pilihannya juga banyak banget. Terus di seberangnya ini ada yang jual sabun-sabun dalam ruangan itu. Tapi ini kenapa ada kayak mainan, ini bebek ya? Dan buat main itu bayarnya 50 sen. Terus di sini banyak yang jual baju-baju lucu gitu guys, ada kayak vintage baju-bajunya, dan harganya itu rata-rata $25 ke bawah. Ternyata guys, ini namanya The Little Brooklyn Market. Dan sampai ujung pun ini tuh banyak banget produk-produk dari local artist di Brooklyn. Jadi mereka tuh di sini juga emang supportive banget sama artis-artis di sekitaran komunitas ini. Jadi produk-produk mereka bisa ditemuin deh di sini tuh. Mulai dari baju dan segala macam ada semua. Nah, salah satu barang yang mereka jual itu Kathmandu Poncho, harganya $35, dan itu pilihan warnanya juga banyak banget guys. Ada warna biru, warna hijau, warna orange. Ini oke banget ini pilihannya. Terus kalau misalnya kita balik ke arah jalan tadi, ini tuh ada yang salon juga. Dan harganya lumayan ya, kalau dirupiahin lumayan mahal. Nah ini dia nih guys, ini salonnya, dan di depannya mereka juga provide kayak list layanan mereka. Dan rata-rata ini tuh dari $20 sampai sekitar 300-an. Ini dia guys, akhirnya kita udah sampai di La Tempe. Nah jadi La Tempe ini tuh salah satu kedai kopi paling asik dan enak di Brooklyn. Makanya nih udaranya lagi angin, lagi badai gini anginnya. Terus cuacanya lagi -5 derajatnya, tapi saya bela-belain ke sini. Plus guys, yang uniknya di sini itu salah satu foundernya itu orang Indonesia. Guys, kita udah masuk. Dan langsung ketemu nih, ini Monya. Halo, Apa kabar? baik. Ini dingin banget loh hari ini. Nah, jadi Mo ini tuh yang jaga
toko kopi latte arte di New York karena ada banyak ininya kan, banyak lokasi di Argentina ya kan? Di Argentina ya, di Argentina ada 7 lokasi di sana, di Buenos Aires semua. Ya udah nih, aku balik dulu ya, biar kelihatan. Nah ini mau minta hot latte aja deh, Hot Mas. latte, oke. Pakai regular milk ya? Regular milk. Oke. Emang ada apa aja sih spesialnya? Di sini sih kita untuk seasonal drinks kita lagi ada tiramisu latte, maple spice, pumpkin spice latte, Actually tiramisu latte aja deh. tiramisu latte. Okay. Tiramisu Mumpung latte. lagi regular. ada yang ini ya seasonalnya. Jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol bersama Mo setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Ini guys, akhirnya kita udah bisa duduk ya sama Mas Moy sendiri. Dari tadi kayak sibuk banget ya, lalu lalang terus loh orang Iya. ternyata. Terus tiap hari emang gitu Mas? Tiap hari ya kayak gitu, terutama kalau lagi weekend sih, weekend emang ramai banget kan karena Williamsburg daerah turis kan, jadi biasanya turis internasional atau turis lokal, jadi orang dari Manhattan atau dari Queens biasanya kalau weekend pada spending some time di Brooklyn. Terus ini tuh bukanya setiap hari jam berapa sih Mas biasanya? Kita kalau weekdays kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau weekend kita buka agak telat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ini kan orang taunya dari Argentina gitu ya Mas. Yang kesini tuh turis-turisnya biasanya nyari itunya atau kayak lagi lewat aja terus stop by. Biasanya sih customer kita banyak yang emang cuma lagi lewat gitu. Tapi untuk turis internasional banyak juga orang Argentina yang biasa ngopi di Latente, terus dia lihat ada Latente di sini, ada berhenti sebentar buat beli kopi akhirnya atau beli pastry Argentinanya gitu. Iya emang di Argentina udah terkenal banget ya dari latte-nya ya. Di Argentina Latentenya sendiri udah lumayan lama memang, sudah 11 tahun kalau sekarang. 11 tahun. Sudah 11 tahun ya. Udah lama kalau anak udah SD tuh. Udah SD, udah bisa minta iPhone mah. Ayo, tapi itu dibalik itu ceritanya gimana sih Mas awal mulanya? Mungkin brief aja. Oke, jadi waktu itu sebenarnya saya ketemu bisnis partnernya saya sekarang, Zehan, dia yang punya brandnya. Itu di Queens. Kita lagi makan siang sebenarnya, lagi makan siang buat makan siang Indonesia waktu itu di UPI Jaya. Iseng-iseng ngobrol, ternyata kita punya banyak background yang sama gitu. Ternyata saya juga kan ada coffee shop di Jakarta, dia juga ada coffee shop di Argentina. Terus ternyata dia orang Bogor, saya orang Bogor gitu. Oh, orang Bogor juga. Jadi ternyata banyak yang faktor buat nyambunginnya gitu. Terus ya iseng-iseng biasa dari obrolan kayak gitu kan kayak buka kafe kali ya gitu. Ternyata jadi. Mas sendiri berarti udah paham kopi dari lama berarti ya kira-kira. Udah, saya sendiri ngerjain kopi dari tahun 2015 sih. Oh iya, udah lama Memang juga, udah udah lama. mau 10 tahun. Udah hampir 10 tahun ya. Dan belajar sendiri. Waktu itu masih belajar sendiri memang. Belajar sendiri, terus akhirnya sempet ikut ngambil kelas roasting di LIC sih, di Ama Coffee Project waktu itu. Ih, keren loh. Terus ini tuh sebenarnya kan saya suka kopi, tapi sebenarnya masih awam juga ya Mas, belum yang se-entusias Mas gitu. Favoritnya tuh di sini emang apa Mas? Di Argentina dan di sini sih kita paling terkenal sama flat white-nya. Flat white sendiri yang sebenarnya nggak pakai banyak rasa-rasa sih, jadi kita memang pengen si espressonya sendiri yang muncul karakter rasa kopinya sama manisnya dari susunya sendiri, jadi nggak pakai apa-apa lagi. Dan itu rata-rata beans itu dari mana? Untuk yang di sekarang kita banyak pakai dari Brasil, Kolombia, dan Tanzania. Itu nggak milih-milihnya gimana sih kalau kopi gitu?
Untuk milihnya itu, jadi kita memang harus ada minta sampel dulu, biasanya dari importer. Nanti kita ada cupping namanya, jadi buat nyari si rasa kopinya ini kayak gimana, karena tiap beans dari negara itu kan rasanya beda-beda. Ada yang asem, ada yang rasa coklat, ada yang rasa kayak kacang. Dan kita punya blend sendiri namanya Melancholia Blend. Jadi kita pakai Tanzania sama Kolombia, ada manisnya, ada asamnya, dicampur. Itu ini sendiri ya? Apa dari eksperimen sendiri? Itu memang eksperimen sendiri. Jadi memang kita yang menentukan profil rasanya mau kayak gimana sih. Tapi kalau dari Mas sendiri, what do you think beda budaya kopi di sini sama di Jakarta? Kan di Jakarta Mas juga ada tuh toko kopi. Kalau dari sini juga megang. Apa sih bedanya antara culture kopinya di sini? Bedanya mungkin kalau di Indonesia itu coffee shop itu kan jadi tempat ngumpulnya semua orang gitu kan. Dan berhubung di Indonesia mayoritasnya Muslim, jadi nggak ada yang minum bir. Makanya kita masih coffee shop di sana biasanya buka sampai malam, buka sampai jam 12 malam, buka sampai jam 11 malam gitu. 24 jam lah ada juga loh. Ada juga 24 jam gitu. Temen ngopi orang Jadi ini. memang di situ bedanya sih. Di sini karena ada pengaruh perbedaan iklim juga, di mana kalau misalkan lagi musim dingin kayak sekarang gitu, matahari kan cepet hilang. Orang biasanya udah lebih cepat pengen pulang gitu. Jadi jam 3, jam 4 udah gelap, orang udah pada di rumah biasanya. Jadi nggak make sense kalau kita buka sampai jam 11 malam. When I found out that both Mo and Zehan are from Indonesia, it really made sense to me because of the culture that they've built here at La Tente, and also the very strong coffee cultures both in Argentina and in Indonesia. This is not just a place to sit and stop and have your coffee. It's a community like center. It's a place where we talk and we hang out and we make friends. And yeah, I think it's amazing. Kalau di sini bakalan jual kopi Indonesia juga nggak sih Mas? Kita masih lagi proses pengen pakai kopi Indonesia juga. Kita lagi cupping kemarin, ada beberapa kopi yang enak, ada kopi dari Flores, ada kopi dari Sumatera, tapi nanti kita rolling biasanya. Jadi biasanya yang buat espresso itu kita ganti-ganti. Hari ini kita pakai Brasil, nanti kita bisa pakai Tanzania, kita bisa pakai Dominican Republic. Kita rencana juga pengen highlight kopi Indonesia buat di espressonya nanti. Seru tuh guys, kalau itu ntar saya balik lagi. Boleh. Atau mungkin kepikiran nggak sih Mas ini dibawa ke Indonesia malah? Pengen sih, tapi mungkin masih panjang ya kalau untuk rencana ke sana, karena kita lihatlah nanti kayak gimana. Cuman kalau bisa buka di Indonesia mungkin seru juga ya. Ya makanya. Udah nih guys, kayaknya ini Masnya makin rame, harus bikin kopi lagi ya. Ini makasih ya Mas. Ya sama-sama. Diajarin dikit-dikit tentang kopi. Jadi guys, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, our world, my story. Hey guys, wow sekarang cuacanya enak sekali nih. Ini walaupun udah musim dingin, tapi karena cuacanya nggak terlalu berangin, jadi enak banget. Sekarang sekitar 7-8 derajat Celcius di Washington DC, dan oleh karena itu kayaknya kesempatan yang bagus untuk ice skating. Jadi saya semangat banget, excited. Are you excited Mas? Ice skating, okay. Cross finger. Cross finger, semoga nggak cedera ya, insya Allah. Anyway, kita akhirnya nyampe juga nih di National Gallery of Art and Sculpture Garden. Jadi waktu masuk Anda udah bisa rasa banget nih seni-seninya di sini nih. Seperti kanan saya ini ada sebuah piramid. Dan Anda bisa lihat nih di belakang sculpture yang hitam itu, di belakang Mas Yogi, ada ice skating ringnya, dan ternyata penuh juga ya. Ya, ini udah jadi kayak ritual ya. Tradisi di Washington DC ada beberapa tempat buat ice skating. Salah satu yang tempat yang terkenal ya di sini, outdoor. Lihat ya, view-nya aja udah bagus banget ya, depan Archives of the United States of America. Jadi udah vibes-nya on point.
Oke guys, jadi sepertinya kita beli tiket untuk ke ice skating ring di belakang sini dan juga rental untuk skate-nya ya. Dan di sini juga ada informasi mengenai Sculpture Garden Ice Rink ya. Jadi harganya itu $12 untuk adult, yaitu umur 13 tahun dan ke atas. Dan di sini juga ada diskon untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun, juga ada diskon untuk mahasiswa, militer, dan juga senior. Oke, ini dia baru dapet skating ring-nya. Ternyata sepatu agak gede ya, size 12 atau sekitar 45. Sekarang kita pakai dulu yuk. Aduh, udah berapa tahun nih ya aku nggak ice skating. Oke guys, saya udah pakai sepatu. Dan sepertinya Mas Ian dan Mas Yogi takut nggak mau naik. Kayaknya mereka mau ngetawain saya nih kalau saya jatuh. Tapi anyway, kita masuk yuk. Cheer me ya. Waduh, kaku banget. Oh shit. Udah lama. Hai. Waduh guys, saya suka banget di ice skating di Amerika Serikat. Beda banget dengan Indonesia karena seperti Anda bisa lihat kita di luar nih. Jadi vibes-nya is so nice. Terutama ice skating ring ini. Ini tadinya itu adalah sebuah air mancur tapi dirubah menjadi ice skating ring. Dan Anda bisa lihat di sini view-nya tuh enak banget. Selain ada berbagai art di sini oleh artis-artis ternama, ada juga gedung-gedung historis. Alhamdulillah cuacanya hari ini pas banget, nggak terlalu dingin, nggak terlalu berangin. Matahari sinar, it's good air, it's good vibes. What more can you ask for, you know? Bersyukur. Jatuh sekali, esnya keras. Aduh, ini padahal kesempatan bagus banget untuk bawa misalnya kayak perempuan atau someone you care about kesini untuk kayak special date. Tapi sayangnya saya lagi jomblo, so I don't have a date. Gue single di sini. Tapi sayangnya saya lagi jomblo, so I don't have a date. Gue single di sini. Waduh, seru banget. Tapi jujur tadi waktu jatuh, aduh, hampir jatuh lagi. Pahaku agak sakit nih, kayaknya biru deh. Wah, sepertinya kita ketemu diaspora Indonesia nih. Hey. Hai. Halo. Halo Mas. Namanya siapa Mas? Wisnu. Wisnu. Oh. Dari Banjar. Oh gitu. Tinggal di Washington DC atau gimana? Ini lagi main aja sih. Oh lagi jalan-jalan di Washington DC. Biasa di mana nih? Biasanya aku di Florida, cuman karena ada liburan dari tempat kerja terus Oh gitu. main skating. Karena di Florida nggak ada. Iya panas di sana ya. Iya. Udah berapa skating lama? ada. Udah berapa lama di Florida? Baru 4 bulan. Oh baru 4 bulan. Terus pengalamannya gimana so far di Amerika nih? Ya perbedaan culture itu sih yang bikin kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di sini juga. Tapi kita juga tetap harus hati-hati juga dengan budaya barat. Kita Iya. tetap bawa budaya kita dari Indonesia. Tapi kangen pasti makanannya ya. Makanan banget. Jauh banget ya beda. Karena di Miami sendiri susah banget cari makanan Indonesia. Oh gitu susah ya? Iya. Di sini juga jarang kok makanan Indonesia susah. Terus mau pakai skating? Iya. Skating karena biasanya aku di Florida olahraga skate. Jadi aku pengen nyobain kalau di es rasanya kayak sepatu roda biasa apa enggak. Ternyata lebih licin. Tadi sempat jatuh juga. Aku juga jatuh. Iya. Saya pahanya kayak biru deh. Akhirnya lama-lama udah mulai lancar nih, tapi nggak selancar dia, cepet banget. Tapi waduh seru banget ya. Tapi nggak nyangka, nggak kerasa nih saya sudah skating sekitar sejam nih. Jadi udah mulai capek, udah badannya udah mulai kedinginan. Tadi juga sempat ketemu dengan diaspora Indonesia yang tinggal di Florida, lagi internship untuk kuliner. Seru banget deh pengalamannya. Tapi saya kayaknya udah berhenti, udah cukup deh ice skatingnya. Kayaknya udah jago sekarang. Jadi kita istirahat dulu yuk.